Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi masih bersama dengan Bribda Muhammad Ferrari. Wah, pastinya mahal banget nih orang nih. Amin amin. Nah, jadi pemirsa tadi sempat sebelum kita break ya, sebenarnya pengen tahu lebih dalam sih terkait dengan dia ini kan sebagai atlet timnas sepak bola Indonesia, kemudian dia juga sebagai anggota Polri. Cara membagi waktunya mungkin seperti apa yang dilakukan? Yang pertama mungkin karena yang saya bilang tadi, karena udah ada sprint, jadi rata-rata yang pemain bola profesional sebagai anggota Polri juga udah mendapat sprint. Jadi ya hari-hari kita bakal latihan doang ya. Berarti lebih banyak latihan ya Iya, sebenarnya ya. daripada ke kantor. Ini bukan berarti dia Iya, mangkir, benar. ada surat perintahnya Pasti ada gitu surat ya. perintahnya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, tadi kan juga di awal sebenarnya kita udah bahas soal bahwa, Ferrari ini kan masuk melalui jalur prestasi ya bisa dikatakan. Nah, kabarnya juga kan didapatkan dari kiprahnya yang melalui sepak bola ini dan awalnya katanya juga Presiden Jokowi ini saat itu mengabulkan cita-cita dirimu untuk menjadi anggota Polri, bener nggak? Bener banget. Nah, gimana ceritanya tuh? Waktu itu jadi ada tawaran sih sebenarnya kan. Dan siapa di Pak Jokowi kebetulan waktu itu nanya karena kita habis juara, siapa yang mau jadi anggota Polri? Kebetulan saya sendiri. Dan Kombes Pol Sumardi juga mendukung banget kan. Iya. Ya udah, jadi waktu itu kebetulan ada HUT Bayangkara di GBK waktu itu. Dan kebetulan waktu itu saya belum jadi anggota Polri. Tapi saya senang banget. Waktu itu kita lagi baris, tiba-tiba Pak Jokowi lewat, dia nanya saya, Ferrari udah jadi belum polisi atau akan, dia bilang. Siap, belum Pak, insya Allah beberapa bulan lagi. Itu suatu kebanggaan karena disapa dari sekian banyaknya atlet, saya doang yang disapa. Dan alhamdulillah sangat didukung sampai sekarang. Mungkin ya semoga nggak lupa juga Pak Jokowi sama saya. Ya sangat bersyukur sih. Alhamdulillah. Kalau saya langsung mikir waktu di GPK, beberapa tahun yang lalu sepertinya gitu kan. Betapa aku sudah tua gitu. Baik. Oke, kalau bisa dikatakan setelah menjadi anggota Korps Bayangkara, Bribda Ferrari mengaku semakin bisa mengabdi kepada negeri nih katanya dari kemampuan yang dimiliki dan juga tugas melayani dan juga mengayomi masyarakat. Mungkin boleh diceritakan seperti apa? Ya saya sih sebagai pemain bola profesional juga dan Ya. anggota Polri, ya sangat bersyukur sih. Pertama karena menjadi anggota Polri kan jadi kebanggaan juga buat saya diri sendiri dan keluarga, dan saya selalu membawa wibawa ini, mengabdi ini gak hanya di luar lapangan tapi di dalam lapangan. Itu yang membuat saya selalu bertekad semangat sih dalam berlatih maupun bertanding. Oke. Nah, Ferrari, kalau data tercatat nih, informasinya bahwa setidaknya sudah memiliki 7 catatan penampilan bermain bersama dengan timnas senior Indonesia. Bahkan 4 diantaranya didapat saat timnas Indonesia berlaga di Piala AFF 2024. Seperti apa itu? Waktu itu AFF kebetulan kan karena yang main rata-rata U23. Ya. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur dan waktu itu jadi kapten juga. Waktu itu saya juga mencatatkan 2 gol waktu itu sih pas saat AFF, dan sisa pertandingan waktu itu saya dapatkan di kualifikasi Piala Dunia bersama Coach Sintayong juga. Itu suatu hal istimewa sih dari saya karena siapa sih anak muda Indonesia rata-rata ingin menjadi pemain tim nasional Indonesia, dan saya bisa menjalankannya dan alhamdulillah banget sih. Wah, alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih, proses latihan yang dilakukan itu apa aja nih untuk menjadi pada saat sebelum menjadi timnas Indonesia, pasti kan seleksi nih gitu kan. Nah, kemudian setelah seleksi apakah dari yang latihan biasanya terus tiba-tiba, oh jadi ternyata segini ya, ya Allah gitu kan. Misalnya jadi lebih berat gimana tuh Kalau latihannya? sebenarnya saya latihan tuh main bola umur dari kelas 2 SD. Itu sekitar Lama ya? tahun 2010 kalau nggak salah. Ya prosesnya panjang. Kalau orang melihat ya sekarang, orang ngelihatnya hanya sekarang, tapi kan kita melalui semua itu, kita ya proses. Dan ya sampai sekarang yang kita lihat sebagai pesepak bola profesional nggak hanya latihan sih, karena kita harus menjaga badan dan eksis di luar lapangan, di dalam lapangan tuh kita harus benar-benar jaga. Namanya hidup profesional ya benar-benar harus profesional, nggak hanya di dalam lapangan. Karena yang perform di lapangan kita harus buat dulu di luar lapangannya. Kalau di luar lapangannya bagus, di lapangannya insya Allah pasti bagus. Oke, berarti disiplin mulai dari diri sendiri Benar, dulu ya? dari waktu tidur pun harus.
Waktu Oke. makan saya pernah, kelebihan berat badan cuma 1 kilo 2 kilo, itu ngaruh banget ke saya. Di latihan merasa badan Jadi kamu berat. kalau misalnya boleh di-range kayak gitu ya, berat badan itu maksimal berapa? Tergantung sih, kayak aku tuh berapa, kayak 75, 76, 77 gitu. Oke, udah lebih dari itu udah langsung keberatan gitu ya? Berat banget. Langsung angkat kalau Langsung lari ya? kadang kayak iya langsung badan tuh rasanya nggak nyaman aja sih gitu. Oke, makan juga diatur? Makan diatur. Itu memang ada ahlinya sendiri untuk Sebenarnya ngatur yang itu di gimana? Indonesia sih nggak banyak sih yang diatur, karena itu dari diri sendiri aja sih. Karena di Indonesia kita kan dari kecil terbiasa yang goreng-gorengan. Betul, Benar sekali kan? saya juga masih. Ya kadang kita juga pun pasti ada sih, tapi ya bagaimana mengelolanya, me-manage mengurangi banget tuh yang namanya gorengan sih, itu aja. Oke, kalau kita bicara timnas ini kan memang ada yang pemain-pemain dari asing ya, dinaturalisasi kemudian masuk menjadi timnas Indonesia. Apa perasaannya ketika bisa bertemu dengan orang orang baru dari luar lah katakanlah, otomatis kan tinggi badan beda, terus mungkin kekuatan dan cara dia beradaptasi dengan lingkungan iklim Indonesia itu kan beda, seperti apa? Bisa dibilang sih naturalisasi orang Indonesia juga kan. Iya. Iya iya Ya iya. ya saya yang pertama saya selalu bersyukur sih dari mereka, karena sepak bolanya dari Eropa kan sangat lebih maju. Kita belajar sih, saya sangat bersyukur, benar-benar bersyukur, apalagi saya bisa berlatih dan bermain bareng sama Jay Itzes yang bermain di Serie A gitu. Mhm. Dia selalu support saya dalam latihan dari hal-hal kecil. Mmm. Ya pokoknya dalam latihan maupun di luar lapangan. Itu yang saya sangat mencontoh dari pola makan, pola pola hidupnya dah pokoknya di luar lapangan yang saya sangat contoh. Karena berbeda banget di luar lapangannya saat di Indonesia maupun di Eropa gitu. Dan itu akhirnya diterapkan dengan Iya. gaya pola hidup yang di sana itu dari teman-teman yang memang jadi timnas juga gitu Ya ya? tapi nggak merubah kulturnya Indonesia, itu sih yang selalu Itu betul. itu poinnya gitu kan. Nah kalau boleh tahu nih kamu kan dari kecil nih dari kelas 2 SD bahkan udah emang kayaknya ini aku pengen jadi timnas gitu Iya. kan. Nah ada nggak sih mungkin yang jadi idola dari dulu sampai sekarang? Idola sampai saat ini pemain sekarang udah main di Liga Meksiko sih, udah tua sebenarnya. Sergio Ramos sih, karena saya suka namanya main bola kan, kita pemain back harus ada keras, gimana sih, keras, iseng itu saya suka banget dari dia. Kalau dibilang Alamak. kan saya kan badannya nggak terlalu besar, melawan pemain-pemain asing di Indonesia juga yang badannya besar-besar ya harus pinter gitu. Jadi ya walaupun kita kecil tapi cabai rawit gitu ya, Iya benar sekali. agak ya pedes-pedes dong Iya gitu benar lah sekali. ya. Nah kalau boleh tahu nih, suka duka menjadi atlet sepak bola seperti apa? Suka dukanya ya suka ya kalau kitanya menang sih. Menang digaji semua dapat bonus itu pasti senang banget kan. Tapi ya dukanya main bola ya kalau kita ada cedera itu sih. Cedera itu hal yang paling menakutkan buat pemain bola. Bukan hanya pemain bola sih, semua atlet di Mhm, dunia tuh kalau udah cedera tuh udah paling. tapi pernah cedera? Kemarin ini baru sembuh Apa tuh? cedera lutut di bagian tendonnya sih. 2 minggu lalu. Kemarin kan ada pertandingan lawan Semen Padang juga itu baru after 2 minggu nggak main bola, maksudnya sama fisio langsung main 20 menit. Ya ampun itu recovery-nya berarti berapa lama Kemarin 2 kemarin? minggu doang sih 2 minggu, karena oh. nggak terlalu parah. Oke oke oke. Nah, kalau tadi suka duka menjadi seorang atlet sepak bola. Kalau boleh tahu ada nggak sih suka duka yang dirasakan oleh Ferrari selama menjadi Korps Bayangkara? Suka dukanya sejauh ini sih alhamdulillah berjalan baik sih. Itu aja. Yang penting jangan berbuat aneh-aneh aja sih. Iya tuh ya, bener bener emang. Itu sangat 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 penting. Nah, kira-kira kalau saya bertanya sama kamu nih, sampai kapan kamu akan terus bermain sepak bola? Kalau ditanya bermain sepak bola, main bola tuh orang banyak sampai umur 50 40 tuh pasti senang main bola ya, tapi kalau di profesional ya umur-umur 35 sih saya merasa cukup sih. Sekarang berapa? Masih 21. Mau, aku jauh banget umurnya, bersanding sama dia sebulan aja kayaknya nggak pas gitu ya. Terlalu jauh. Dan yang saya tadi agak, kaget gitu kan, di tahun 2010 saya kelas 2 SD, udah umur berapa tuh ya? Tapi nggak kelihatan ya, karena Nggak kelihatan gitu. muka saya masih 17 tahun ya kan. Oke nih, terakhir untuk Ferrari, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, silakan.
Mungkin dari saya hanya sedikit, tetap hidup sehat, jaga keamanan, dan selalu bersikap jujur dimanapun dan selalu berdoa. Itu aja. Baik, terima kasih untuk motivasinya dan ini semua memang penting banget untuk masyarakat semuanya, jaga keamanan, jaga kesehatan, jaga lingkungan juga. Terus apa lagi tadi? Dan selalu bersikap jujur. Sikap jujur, itu penting banget ya. Jadi tolong kalau makan gorengan 3 ya bilangnya 3 ya, jangan bilangnya cuma 1. Contoh. Baiklah Kak Ari, terima kasih udah Makasih hadir juga. di podcast Malri Presisi. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi ya buat kita Siap, berbincang. amin. Siapa tahu abis ini bakalan ngobrol tapi langsung dari lapangan. Iya, bener. Amin. Nah pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya bersama dengan Ines dan juga Bribda Muhammad Ferrari. Kami pamit ya dan salam presisi. Dialah kunci otak kreator serangan dari Persita. Umpan panjang lagi Pirsa, masih bisa dihalau. Bahaya! Kita lihat bagaimana penyelamatan penting yang dilakukan Ferrari sebagai orang terakhir yang langsung memblok pemirsa. Blok sukses yang dilakukan Ferrari menghindari kebobolan oleh ex-pemainnya yaitu Aji Kusuma. Kita lihat. Ya, kita lihat ada. Tidak banyak yang tahu, salah satu pemain timnas sepak bola Indonesia yang berlaga di beberapa ajang internasional diperkuat sosok anggota Polri aktif. Bribda Muhammad Ferrari adalah personel Bakrenmin Ditlantas Polda Metro Jaya. Bribda Ferrari mengatakan membawa Indonesia menang di turnamen internasional adalah cara mengabdi kepada negeri. Bribda Ferrari mengaku sangat berterima kasih kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, dan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, serta semua petinggi Polri yang memberikan dukungan kepadanya untuk mengikuti pertandingan. Sebab Bribda Ferrari juga memandang bahwa memenangkan pertandingan adalah cara mengabdi kepada negeri. Bribda Ferrari mendapatkan ucapan secara langsung dari Kombes Pol Sumarji selaku manajer atas keberhasilan masuk semifinal. Bribda Ferrari berharap banyak anggota Polri lainnya yang termotivasi untuk mengembangkan bakatnya untuk mengharumkan nama bangsa.